Laptop merek global harganya mahal. Ada nih, laptop merek lokal yang kualitasnya jempol, performanya juga handal, dan pastinya nggak pakai mahal. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas laptop yang harganya 6 juta lebih atau kurang dikit, tapi berasa kayak belasan juta. Atau kamu bisa cek aja ya, link di deskripsi video buat cek harga terupdate dari ini nih. Advan Stylus 360. Ini laptop kelas global, tapi merek lokal. Walaupun harganya berasa murah, tapi nggak murahan. Box penjualannya aja mewah dengan full printing dan finishing glossy kayak gini. Nggak kayak laptop lain ya, yang boxnya coklat doang. Dan di dalam boxnya ini tentu kita akan dapetin laptop 360 stylus yang akan kita bahas nanti. Terus dapat juga buku panduan dan kartu garansi, dapat charger adapter juga, yang sayangnya colokannya masih konvensional ya. Dan juga dapat stylus pen buat sketching, buat gambar-gambar nih. Dan untuk body quality, Advan 360 stylus ini tuh udah berasa mewah banget. Karena cover depannya ini menggunakan bahan dari metal. Ya, tapi cuma cover depan aja ya yang metal. Sisanya polikarbonat. Desainnya juga nggak ramai ya, simple minimalis. Pokoknya kalau secara desain ini berasa keren, berasa kece, berasa kayak laptop yang harganya belasan juta. Padahal cuma 6 juta kurang dikit lah gitu. Layarnya juga bukan kualitas hemat, udah pakai layar 14,1 inch dengan panel IPS. Resolusinya juga udah Full HD dan bisa mengenali 10 sentuhan bersamaan loh. Untuk kualitas layarnya juga secara visual nih udah jernih dilihat dari berbagai sisi. Dan kamu bisa lihat ya, layarnya udah bergaya slim bezel kiri kanannya. Jadi kelihatan kekinian. Dan untuk color gamut dari layarnya ini, dia tuh ada di 67% sRGB. Dan layarnya ini juga udah support Active Pen. Jadinya buat kamu yang suka gambar-gambar, suka sketching-sketching gitu ya, cocok banget beli laptop ini. Laptop ini juga udah dilengkapi dengan kamera di atas layar yang kalau buat foto-foto resolusinya 1,9 megapiksel, tapi kalau misalkan buat perekaman video 720p, belum Full HD. Ya walaupun kameranya buat rekam video belum Full HD, tapi itu udah cukup banget kalau kita buat meeting online gitu ya. Udah bagus banget hasilnya tuh, dia udah HDR gitu ya, udah mantep. Dan untuk kualitas mikrofon bawaan dari laptop ini, ya kayak gini kualitas suaranya. Bukan suaranya mendem ya, tapi karena emang suara saya lagi agak serak aja. Untuk kualitas videonya, perekamannya ini maksimal di 720p, dan menurut kamu gimana? Jernih nggak? Udah cukup banget nggak sih kalau dipakai buat meeting online? Kalau menurut saya sih segini udah oke banget. Untuk kelas harga 6 juta kurang dikit. Dan stylus pen bawaannya juga udah support 1024 level tekanan. Jadi bener-bener bisa ngenalin level tekanan buat bikin garis tebal atau tipis gitu. Jadi enak nggak perlu beli lagi karena udah dapet stylus bawaan yang baterainya juga gampang nyarinya. Pakai baterai kuat A atau A4. Untuk performa juga udah serius, bisa diajak kerja banget, mau kantoran ataupun buat editing ringan. Karena laptop ini udah pakai prosesor Intel Core i3 generasi ke-11. Core i3 1115G4. Dilengkapi dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz. Untuk RAM-nya sendiri dia onboard dual channel ya, jadinya nggak bisa di-upgrade. Cukup kok 8GB itu buat kerja editing-editing ringan udah enak banget. Dan untuk storage-nya sendiri udah SSD M2 NVMe 256GB. Dan kita juga bisa upgrade hingga 1TB di slot kosong yang udah disediakan. Dan tentunya udah terinstall Windows 11 resmi. Jadinya bisa langsung diajak kerja kantoran dengan nyaman banget. Ya kalau misalkan dipakai buat main game casual juga udah bisa menghibur banget tentunya. Kayak yang kamu lihat nih, saya main game CSGO. Nyaman, aman, lancar banget loh. Ya jangan dibandingin sama laptop gaming ya, ini laptop buat casual kerja, tapi masih bisa menghibur. Kalau dipakai buat video editing, seperti yang saya bilang tadi ya, udah lancar kalau buat yang ringan-ringan aja. Yang penting videonya tuh Full HD aja, 1080p aja, bukan 4K. Kan ini laptop harga merakyat tapi rasa pejabat. By the way, ini saya tes pakai aplikasi Filmora untuk video editing. Kalau buat video durasi 10-15 menit, proses renderingnya cepet. Di bawah 10 menit selesai, bisa langsung di-upload. Sayangnya untuk port dia ini masih sedikit ya, walaupun udah cukup komplit. Hampir semua ada. Cuma punya satu port USB kelas 3 di sisi kanan, tepat antara port audio 3,5 mm dan slot micro SD. Tombol power juga posisinya di samping gini. Dan yang unik adalah ini ada switch kamera, yang kalau di switch off, kamera nggak akan bisa berfungsi. Fitur privacy yang cukup penting ya, di zaman yang serba online yang banyak scammer sekarang ini. Sementara kalau kita lihat sisi satunya lagi, ada port power untuk ngecharge, dan juga sebuah port USB-C yang udah multifungsi, udah bisa buat ngecharge laptop, dan bisa juga buat ngecharge gadget lainnya. Reverse charging jadi power bank darurat gitu. Jadi karena laptop ini nggak punya port HDMI, jadinya kita mesti beli yang namanya USB hub. Ya nggak apa-apa sih,
Karena yang namanya kalau misalnya kita beli laptop kayak MacBook gitu ya, yang harganya belasan juta, puluhan, 20-an juta gitu ya, dia juga cuma punya 2 port USB-C doang. Ini masih lebih banyak, masih lebih komplit. Dan karena udah 360, udah convertible, jadinya enak banget. Mau gaya normal buat kerja, atau mau dilurusin layar 180 derajat juga bisa. Mau mode tenda biar gaya juga bisa, atau mau mode tablet kalau lagi gambar-gambar manga, ya terserah aja. Cuma sayangnya kalau untuk kualitas speakernya dia kurang greget. Tapi udah cukup sih. Walaupun udah dual front speaker, udah menghadap depan gini, kualitas suaranya tuh masih berasa flat dan kurang powerful. Iya, tapi siapa juga ya zaman now yang pakai speaker bawaan laptop kalau lagi denger lagu atau nonton video. Pasti pakai earphone atau disambung ke speaker Bluetooth. Yang asik nih, dan mungkin nggak banyak juga yang bahas adalah logo Windows-nya ini bisa juga jadi tombol start. Jadi saat dipakai dalam bentuk mode tablet lebih nyaman. Jadi punya tombol home gitu. Ya overall untuk laptop convertible dengan harga 6 juta kurang dikit lebih dikit, ini tuh recommended banget. Karena kalau untuk merek lain di kelas harga segini RAM-nya biasanya cuma 4 GB atau prosesornya belum Intel Core i3, paling masih Celeron aja. Jadi kalau beli laptop Advanced Stylus 360 ini ya recommended banget, nggak akan salah beli. Ya pokoknya kalau mau beli laptop convertible harga murah, beli ini aja. Nggak akan berasa rugi karena kekurangannya ketutup sama kelebihannya. Apalagi ini harganya terjangkau. Dan segitu aja videonya, Bang Tendo pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita kerja kayak biasa aja.